maksimal nasabah datang itu 10 menit ya. Jadi setelah ada nasabah 1 misalkan datang, misalkan 2 menit kemudian nasabah 2, kemudian 3 menit kemudian nasabah 3, 10 menit kemudian nasabah selanjutnya. Tidak lebih dari 10 menit. Kemudian seorang nasabah dilayani biasanya rata-rata atau range nasabah itu dilayani antara 1 sampai dengan 6 menit. Akan dilakukan simulasi terhadap 20 orang nasabah untuk menghitung kinerja pelayanan seperti persentase waktu kosong teller, rata-rata waktu yang diperlukan nasabah untuk dilayani dan sebagainya. Misalkan waktu kedatangan dan waktu pelayanan dari 20 nasabah tersebut. Bagaimana caranya? Sebenarnya ini mudah ya. Nah, ini berhubungan nanti ya dengan tugas kalian. Ini soal ini ya disesuaikan aja nanti dengan apa yang akan kalian kerjakan ya. Misalkan ini kan tadi ada 10 nasabah ya. Waktu antar kedatangan itu dia tidak lebih dari 10 menit. Nah, ini kan tadi yang pertama pasti yang awal pasti dia tidak teridentifikasi waktu kedatangannya 0 kan. Kemudian nasabah kedua 8 menit setelah nasabah pertama datang. Nasabah ketiga, 6 menit setelah kedatangan nasabah kedua. Begitu juga selanjutnya sampai dengan nasabah ke-10. Tadi kan soalnya tidak lebih dari 10 menit. Nah, ini tidak ada yang lebih dari 10 menit. Kemudian waktu pelayanannya. Kalau misalkan ada contoh atau ada soal seperti itu, jadi kamu harus ngerandom ya. Jadi ngerandom angkanya, yang penting syaratnya itu memenuhi. Kalau syaratnya itu tidak boleh lebih dari 10 menit, berarti kamu harus ngerandom angka-angka yang tidak lebih dari 10 menit. Kemudian waktu layanannya tadi, di soalnya kan tadi waktu layanannya berapa? 1 sampai dengan 6 menit ya, 1 sampai dengan 6 menit. Nah, ini juga ini misalkan nasabah 1 itu dilayani 4 menit, nasabah kedua dilayani 1 menit, tidak ada yang lebih dari 6 menit. Ya, tidak ada yang lebih dari 6 menit. Nah, sekarang bagaimana ketika mengetahui persentase waktu kosong atau penjadwalannya ya, secara diskrit. Nah, ini dari soal tadi dan tabel tadi ya, itu didapatkan kita asumsikan itu kita misalkan ya, bahwa nasabah pertama datang pada menit ke-0, jelas kalau nasabah pertama itu kan pasti dia menit ke-0 dan 8 menit kemudian datang nasabah kedua. Tadi kan saya bilang ya, jadi nasabah kedua datang pada menit ke-8. Menit ke-0 adalah nasabah 1, menit kedua adalah nasabah ke-8. Salah, maaf. Menit ke-8 adalah nasabah kedua datang. Sedangkan nasabah ketiga datang 6 menit setelah nasabah kedua. Berarti kalau di total sudah ada berapa menit kedatangan, waktu kedatangannya? Ada berapa? 14 menit. Dari nasabah 1 sampai dengan nasabah ketiga, ya, itu total kedatangan 3 nasabah itu 14 menit. Paham ya sampai di sini? Ya, menit ke-6 ya, setelah nasabah kedua. Jadi nasabah ketiga datang pada menit ke-14 dihitung dari menit pertama pada saat kedatangan nasabah pertama. Ya, dengan analogi yang sama, begitu juga seterusnya. Untuk nasabah keempat datang, berarti nasabah keempat kan tadi kalau dilihat dari ini, dia kan 1 menit ya. Berarti kalau 1 menit, penjumlahan dari 3 ini 8, 6, dan 1. Ya, berarti dia datang menit ke-15. Dihitungnya dari menit awal kedatangan nasabah pertama, itu adalah kuncinya. Kemudian selanjutnya nasabah ke-5 sampai dengan nasabah ke-20.
Nah, ini adalah kedatangannya. Jadi 0, 8, 14 dari mana? 8 tambah 6. 15 dari mana? 8, 6 tambah 1. Kemudian 23 dari mana? 8, 6, 1, 8. 26 dari mana? Nah, penjumlahan dari ini loh, sampai dengan nasabah yang terakhir. Sampai di sini ada yang tanyakan? Ada ya? Mau tanya. Ya. Untuk yang waktu antar kedatangan itu tadi penentuannya yang diacak itu tadi ya, Bu? Ya, random kan. Cuma random kan. Ini kan pembangkitan bilangan random kan, bilangan acak. Jadi bilangan itu bisa diacak selama memenuhi syarat. Jadi syaratnya kan tadi 1 sampai 10 kan. Ya, di situ kamu random nilai kedatangannya untuk 20 pelanggan atau 20 nasabah ya. Oke. Kemudian untuk mensimulasikan pelayanannya kan tadi waktu kedatangan ya sampai dengan waktu datangnya. Di nasabah ke-20 nasabah ke-5 tadi kalau nggak salah total waktu kedatangannya yang dihitung dari nasabah pertama 23 menit. Oke, kita coba untuk simulasi pelayanannya. Nasabah pertama datang pada saat ke-0 dan langsung dilayani oleh teller. Pelayanan untuk nasabah pertama yaitu berapa menit? 4 menit. Karena datang pertama, maka nasabah 1 tidak memerlukan waktu tunggu. Kamu bisa membayangkan aja. Ketika kamu sebagai nasabah pertama, pasti kan kamu akan datang yang paling awal, nggak ada waktu tunggu langsung teller ketika misalkan nomor 001 langsung kan. Berarti dia nilai tunggunya atau waktu tunggunya 0. Waktu pelayanan nasabah 1 dimulai menit ke-0, berakhir menit ke-4 karena teller tadi melayani nasabah pertama yaitu selama 4 menit. Ya. Bentar, saya tak pindah tempat aja. Ya, cepat dulu. Dari sini bisa dipahami ya. Waktu pelayanan nasabah pertama dimulai menit ke-0 sampai dengan menit ke-4. Berarti dia dilayani selama 4 menit ya. Kemudian ini yang nasabah kedua ini mohon diperhatikan. Maaf ya ada suaranya ayam. Nasabah kedua datang pada menit ke-8. Karena nasabah pertama tadi dilayani hanya 4 menit ya. Kan tadi nasabah yang pertama dilayani 4 menit. Otomatis nasabah kedua ini dia tidak ada waktu tunggunya. Karena apa? Karena 4 menit kemudian yaitu di menit ke-8 nasabah kedua itu dilayani. Paham? Paham? Tidak ada, berarti teller mempunyai delay idle time selama 4 menit. Nah, tadi loh, nasabah 1 dilayani 4 menit ya. Lah, nasabah kedua dia datang di menit ke-8. Setelah dia melayani nasabah pertama selama 4 menit, kan masih ada waktu 4 menit ya, yang disebut dengan delay tadi ya. Idle time-nya itu ada 4 menit, setelah itu nasabah kedua datang, begitu kan ya. Nah, kemudian di menit ke-8 nasabah kedua dilayani oleh teller.
Karena waktu layanan nasabah 2 adalah 1 menit, maka berakhir di menit ke-9. Ya. Nasabah 2 tidak memerlukan waktu tunggu untuk dilayani karena teller sebelumnya dalam keadaan idle. Paham idle? Dia punya waktu delay, dia punya waktu senggang, waktu selama 4 menit. Ya, karena nasabah kedua datangnya di menit ke-8. Ini nanti berhubungan dengan tugas kalian loh ya. Ya. Karena teller sebelumnya dalam keadaan idle, nasabah kedua berada dalam sistem selama 1 menit. Jadi nasabah kedua ini tadi hanya dilayani 1 menit, maka dia ada di dalam sistem selama 1 menit. Oke, untuk pendeskripsian nasabah yang ketiga. Nasabah yang ketiga datang pada menit ke-14. Sedangkan nasabah kedua berakhir di menit ke berapa? Ke-9. Ya, 9. Kan tadi berakhir dilayani di menit ke-9. Datangnya di menit ke-8. Berakhir dilayani di menit ke-9. Karena dia mulai masuk ke teller, dia dilayani selama 1 menit. Kalau dijumlah antara dia datang sampai dengan dia selesai dilayani itu adalah 9. Nah, nasabah ketiga ini juga tellernya mempunyai idle time. Idle time-nya selama berapa? Berarti 14 dikurangi 9. Dia punya idle time sebanyak atau delay-nya sebanyak 5 menit. Nasabah 3 dilayani mulai menit ke-14, berakhir ke menit 18. Berarti nasabah ketiga ini di dalam sistem atau selama dilayani ada berapa menit sama pelayanan? 4 menit. 4 menit. Oke. Dari sini bisa dipahami ya. Begitu juga nasabah keempat, nasabah kelima, sampai dengan nasabah yang ke-20. Nah, itu nanti dihitung. Sehingga ada tabelnya. Ini nanti yang akan kamu lakukan. Selain menarasikan, jadi bukan hanya sebuah tabel, tapi kamu harus menarasikan setiap pelanggan itu, ya. Itu tadi kan waktu kedatangannya nasabah 1 0. Dia dilayani selama 4 menit. Waktu mulai layanan adalah 0, selesainya 4 menit, waktu tunggunya 0 karena dia tidak ada orang sebelumnya yang mengantri. Waktu sisa sistem 4 menit. Ini yang disebut dengan idle tadi. Idle time tellernya 0. Waktu dalam sistem waktu dalam sistem ini sama dengan waktu selesai dilayani. Bukan sama sih, istilahnya itu ketika kamu di teller itu loh, di dalam teller itu berapa menit. Nah, itu waktu dalam sistemnya. Selesainya itu yang di sini. Selesainya itu di menit ke berapa. Gitu loh. Itu tempatnya di sini tuh yang namanya disebut dengan clock, ya. Perpindahan antara nasabah 1 ke nasabah berikutnya. Itu clock ya. On off-nya. Kemudian yang kedua, nasabah yang kedua, waktu kedatangannya adalah 8. Waktu kedatangan dia di menit ke-8. Waktu pelayanannya ketika dia layani hanya 1 menit. Dan waktu mulai dilayani yaitu sama dengan waktu kedatangannya. Karena apa? Karena tellernya mempunyai delay atau idle time tadi. Jadi dia langsung masuk. Kan setelah nasabah 1 selesai, itu selesainya nasabah 1 kan di menit ke-4.
Menit ke-8 nasabah kedua datang sehingga dia langsung dilayani. Waktu selesainya ternyata dia dalam sistem cuman hanya 1 menit ya, kan dia hanya dilayani dalam 1 menit, maka dia selesai di menit ke-9. Menit ke-9 ini dihitung dari mana? Dihitung dari awal pelayanan ya, bukan dari pelayanan sebelumnya, bukan, tapi awal pertama kali pelayanan ya, dari jumlah terus. Nanti kita bisa mendapatkan nilai rata-ratanya. Jadi semua itu dihitung dari awal. Waktu tunggunya 0, kemudian dia dilayani hanya sampai dengan 1 menit saja, idle time-nya atau waktu menganggur ya. Tellernya nganggur itu ada sekitar waktunya 4 menit. Oke. Begitu juga selanjutnya bisa dipahami ya sendiri, nanti bisa dibaca-baca lagi. Saya capek teriak-teriak. Kemudian yang ketiga, begitu juga yang ketiga. Waktu kedatangannya adalah di menit ke-6, bukan di menit ke-6. 6 menit setelah kedatangannya nasabah kedua. Berarti dia datang di menit ke-14 dari nasabah pertama, gitu loh. Jadi ngitungnya tuh pasti kursor saya kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Bu. Ya, oke. Kalau kelihatan kan enak, saya bisa kalian tahu Kelihatan, Bu. mana yang saya tunjuk. Ya, jadi dia datangnya 6 menit setelah kedatangan yang kedua, berarti dia datangnya 14 menit dari yang pertama. 14 menit dari mana, Bu? Ya ini, penjumlahan dari 8 dan 6. Kemudian dia dilayani selama 4 menit, waktu mulai pelayanan di menit ke-14, selesainya di menit 18. Ini dari mana dapatnya 18? Ya 14 ditambah dengan 4. Karena waktu pelayanannya di menit 14, selama dilayani 4 menit, maka dia maka dia selesai pelayanannya adalah ke-18. Dia tidak ada waktu tunggu, waktu dalam sistemnya 4, idle time-nya ada 5. 5 dari mana? 5 dari mana? Dari ini kita melihat dari waktu kedatangan nasabah kedua dikurangi dengan 14 dikurangi dengan 4, maka dia ada waktu 5 ya, sampai dengan selesai ke nasabah ke-20 kita bisa mengambil jumlah dari waktu pelayanannya, jumlahnya berapa, ini adalah clock-nya, tunggunya ada berapa, kemudian untuk waktu dalam sistemnya ini ada berapa, dan idle time-nya ada berapa. Ya. Setelah itu kita bisa menarik kesimpulan dengan merata-ratanya. Rata-rata waktu tunggunya berapa? Waktu tunggunya kan tadi waktu tunggunya ini kan ada 56, berarti 56 dibagi 20. Peluang nasabah harus menunggu dilayani, berarti waktu tunggu atau apa? Flash dari mana itu? Nasabah harus menunggu untuk dilayani. Ini nanti bisa dilihat dari waktu yang harus ditambah 1 lagi ya untuk tahu dia menunggu berapa menit. Nanti coba kamu ini nih. Kayak gini misalkan.
Ini ada idle time-nya 5, berarti kan dia mempunyai, bentar, saya harus memahaminya lagi. Kamu tambah ya, nanti di tugasnya kamu tambah 1 lagi kolom untuk waktu tunggunya. Jadi kalau yang pertama dia tidak ada waktu tunggu, kedua nggak ada, ketiga nggak ada. Ini kok bisa 13 ini? Sebentar, kita skip dulu aja yang itu. Oh. Dari 56 ini kamu sortir beberapa nasabah yang mempunyai nilai tunggu itu ada berapa? Ada berapa nasabah maksudnya? Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi 13 itu adalah jumlah nasabah yang menunggu. Jumlah nasabah yang menunggu ini kan nasabah keempat dia menunggu selama 3 menit. Nasabah ke-9 dia menunggu selama 2 menit. Nasabah ke berapa itu? Salah. Begitu juga selanjutnya ya. Berarti kamu peluang nasabah harus menunggu itu ada 13 orang yang menunggu, peluang menunggunya itu 65. Maaf ya, yang tadi PPT-nya bisa kamu baca sendiri ya. Kamu baca sendiri. Ini tugasnya berkelompok, tapi satu kelompok hanya 2 orang saja. Satu kelompok 2 orang membuat studi kasus antrian. Kalau tadi yang saya contohkan adalah untuk antrian teller ya. Entah kamu antrian tadi ada antrian BBM, antrian di klinik ya, terus antrian di mana tuh
Dispenduk cilik, dispenduk itu loh, itu yang saya tuh kalau antri di sana itu aduh lama sekali. Nah, atau antrian apapun, kamu buat studi kasusnya, kamu buat seperti apa yang saya contohkan tadi, dengan apa jumlah pelanggan atau jumlah usernya itu 50 user ya. Kalau tadi kan yang saya contohkan hanya 20 user, kamu dengan 50 user, kemudian batas untuk ininya, lama coverage pelayanannya atau lama kedatangannya atau apapun itu kamu tentukan sendiri, oke? Kamu tentukan sendiri, kemudian buatlah bangkitkan bilangan randomnya, setelah itu tabelnya, setelah itu rata-ratanya, setelah itu narasi kesimpulannya, dan aplikasikan dalam software R. Kamu akan bisa mendapatkan grafiknya. Grafiknya kamu buat dalam bentuk di software R-nya ya. Nah, di situ kan kalau software R kan ya tinggal memasukkan aja nilai awal sama nilai batas awal sama threshold upper sama bawah sama atasnya aja kan. Seperti yang pertama saya contohkan. Nah, nanti keluar grafiknya seperti apa. Seperti itu, apa ada yang ditanyakan, tugasnya dipresentasikan mulai Jumat besok. Jadi saya hanya di bulan puasa ini saya hanya masuk 2 minggu, tapi dalam 1 minggu saya akan mengajar 2 kali, di hari Rabu dan hari Jumat. Begitu juga dengan web ya, PAW itu mengajar di hari Senin dan hari Jumat. Minggu ketiga kita free, kita tidak ada materi. Minggu keempat kita off, gantinya setelah Lebaran, gitu ya. Jadi saya fullkan, saya maksimalkan di 2 minggu ini untuk materi di bulan puasa ini. Jadi saya biar nggak terlalu biar cepat gitu loh liburannya. Ya. Dan untuk minggu depan dan 2 kan berarti di bulan ini kurang 3 pertemuan ya. Jumat besok, Senin, kemudian Jumatnya lagi. Itu saya persilahkan untuk kalian presentasi tugas ini. Dan nanti siapa yang harus duluan untuk mempresentasikan itu random. Sesuai dengan apa yang nanti saya panggil. Si A, si B, si C itu random. Pokoknya semua harus siap di awal. Atau nanti tolong kalian tugasnya dikumpulkan dulu aja. Tugasnya dikumpulkan di hari Jumat besok dalam bentuk narasi. Nggak apa-apa diketik, nggak apa-apa, tapi nanti formatnya PDF dalam bentuk narasi, bukan PPT ya, yang dikumpulkan dalam bentuk PDF. Kamu narasikan beserta dengan tabelnya, beserta dengan hasil kamu eksekusi di software R-nya, bentuk grafiknya seperti apa. Nah, itu dikumpulkan dulu, baru saya mendengarkan presentasi kalian per kelompok di Jumat tersebut. Untuk Jumat besok kita mulai PAW di jam 9, kalau nggak jam 10 ya. Setelah Jumatan, sistem simulasinya saya mulai jam 9, kalau nggak jam 10. Untuk materi PAW-nya saya mulai setelah Jumatan. Dari sini ada yang tanyakan? Dari sini ada yang nanya? Ada ya?
Ya. Kan saya sudah pernah nyontohkan tugas-tugas kamu yang kemarin, yang sudah saya contohkan untuk membangkitkan bilangan random, itu masukkan angka-angkanya di situ. Kamu tinggal masukkan. Kamu mau nilainya itu berapa? Nilai awalnya 1 untuk pelayanannya misalkan. Atau kamu bisa membangkitkannya lewat R dulu kali ya. Dari R itu kan nanti kamu bisa dapat angka-angkanya. Atau kalau ya udah wes nggak usah wes. Mungkin nanti kamu terlalu, karena waktunya sudah 2 hari lagi ya, Jumat kan ya. Ya sudah, grafiknya lewat Excel aja. Ya, kamu buat grafik di Excelnya. Ya, sebenarnya contohnya itu sudah pernah saya contohkan di sebelum UTS kan. Di sebelum UTS itu banyak gitu loh. Mulai dari bagaimana cara membangkitkan bilangan random yang sederhana sampai dengan yang paling kompleks. Itu kamu pelajari lagi. Dari situ kamu bisa memahami beberapa hal yang bisa kamu bangkitkan dari studi kasus kamu itu di software A. Kalau bisa sampai dengan software A, maka nilainya akan bisa A+. Tapi kalau nggak bisa, ya sama aja nanti nilainya standar ya. Kalau bisa loh ya, kalau kelompoknya bisa sampai R, nanti saya kasih A+. Oke, ada yang tanyakan lagi? Ada yang nanya lagi? Nggak ada? Oke. Mau tanya, Ya. buat yang pengumpulan tugas yang barusan ini tadi, yang besok ini berarti hari Jumatnya cuma pengumpulan berupa narasinya dulu aja. Semuanya dikumpulkan dulu. Hah? Ya. Terus di hari Jumat itu juga kamu presentasi. Mengumpulkannya Jumat besok, tapi tidak semua presentasi. Hanya beberapa kelompok saja. Taunya saya kalian sudah mengerjakan atau tidak, ya dari kamu mengumpulkan tugas di SIM itu. Ya. Oh, iya Bu, kasih. Oke, ada yang nanyakan lagi? Kalau nggak ada, saya akhiri dulu ya. Mata kuliah simulasi sistem di pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.